Halo semuanya, PTTH Ranah Kaisar episode 643 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menawarkan Kaisar Xuan Yuanzhu untuk meninggalkan dunia Sanhai. Tetapi sang kaisar menolak demi rakyat dan tanggung jawabnya. Dari dirinya, Xiaoyan melihat sosok pemimpin yang penuh penderitaan namun tetap menjunjung keadilan. Setelah memberi hormat, Xiaoyan melanjutkan perjalanannya mencari Dou, hingga akhirnya mendapat petunjuk menuju benua Longyuan. Xiaoyan pun terus bergerak menghadapi perjalanan berat di dunia Sanhai, hingga akhirnya berkumpul kembali dalam rapat para anggota di alam dewa kekacauan. Di sana, terungkap bahwa di antara mereka masih tersembunyi identitas sang misi yang asli, menimbulkan kecurigaan baru dalam lingkaran kecil mereka. Setelah si nomor 2 selesai berbicara, giliran nomor 3 berkata, keadaan di wilayah misterius langit barat kini berada di bawah pengaruh yang tidak wajar. Kemunculan sang misi membuat kekuatan bangsa iblis meningkat tajam, sehingga mereka pecah perang dengan bangsa dewa. Dunia misterius langit barat sudah tidak lagi tenang. Xiaoyan yang mendengarnya tidak bisa untuk tidak terkejut. Dia teringat pada pertemuan pertama, ketika sosok ketiga mengatakan bahwa dunia misterius langit barat tidak mengalami keanehan apapun. Namun kini, kenyataannya telah berubah. Perpecahan tidak lagi dapat dihindarkan. Tampaknya dari 9 dunia utama, tidak ada satupun yang benar-benar stabil. Jika semua ini benar-benar berasal dari sang misi, atau yang disebut organisasi pengendali kehidupan, maka kekuatan mereka sudah melampaui perkiraan. Bahkan bukan sesuatu yang bisa dimasuki atau diganggu oleh Xiaoyan. Informasi yang datang dari rapat sang misi begitu kacau. Xiaoyan tidak memperoleh satupun kabar yang benar-benar bermanfaat. Meski terlihat gila, sesungguhnya dalam ucapan mereka penuh dengan perhitungan. Di balik perkataan yang tampak kacau itu mungkin tersimpan rahasia yang tidak dipahami Xiaoyan. Tentu saja, bisa juga memang demikianlah sifat mereka, gila tanpa isi yang berarti. Sang misi tetap terlalu misterius, tidak dapat diuraikan, sama halnya dengan seluruh alam dewa kekacauan. Bahkan pertemuan yang berlangsung saat ini pun menyisakan tanda tanya. Namun dari apa yang sudah terjadi, tidak ada malapetaka yang menimpa Xiaoyan. Sebaliknya, justru banyak hal yang membantunya. Karena itu, meskipun Xiaoyan menaruh kecurigaan kepada semua yang hadir dalam pertemuan ini, termasuk sosok nomor 1 yang disebut Yi, dia sama sekali tidak bisa menumbuhkan permusuhan. Tetapi di balik segala sesuatu yang disampaikan dalam pertemuan sang misi, tetap banyak hal yang mencurigakan. Seolah ada pihak yang memanipulasi setiap individu di sini. Xiaoyan sendiri menyadari bahwa dahulu dirinya pun pernah dikendalikan. Namun, sang misi yang mengendalikan dirinya telah mati. Dan dia kini menggantikan peran itu. Dengan demikian, mungkinkah keadaan serupa juga terjadi pada yang lain? Apakah ada yang memiliki 2 lapisan identitas? Pemikiran itu membuat suasana hati Xiaoyan semakin kabur dan rumit. Secara keseluruhan ada 18 individu di dalam 2 pertemuan. Namun sesungguhnya hanya ada 17. Jika benar terdapat seseorang yang memiliki 2 identitas sekaligus, maka jumlah sebenarnya bahkan lebih sedikit. Satu-satunya cara untuk menyingkap kebenaran tentang sang misi adalah dengan bertanya langsung kepada nomor 1. Sebab hanya dialah yang mungkin mengetahui jawabannya. Namun, benak Xiaoyan kembali diguncang. Bagaimana jika nomor 1 seperti yang pernah diisyaratkan oleh Yi Beijing sebenarnya adalah sang misi itu sendiri? Di pertemuan ini, nomor 1 memang banyak membantunya. Justru menjadi sosok terakhir yang pantas dicurigai. Oleh sebab itu, sebelum memastikan atau sebelum benar-benar bertemu dengannya di dunia nyata, Xiaoyan memutuskan tetap menyembunyikan identitas sang misi yang dia sandang. Ketika giliran keempat tiba, suara yang akrab dengan Xiaoyan kembali bergema. Aku tidak ada yang perlu dikatakan. Berbicara terlalu banyak hanya akan membuatku dikeluarkan secara tiba-tiba. Mendengar itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Gaya bicara itu jelas milik Yi Beijing. Nomor 1 segera menanggapi dengan suara yang tegas. Keempat, berbicara dengan jelas atau tinggalkan tempat ini selamanya. Seketika, sosok biru pada plafon batu nomor 4 berkedip-kedip. Sepertinya jika ia kembali diusir kali ini, dia tidak akan pernah lagi muncul di atas batu itu. Yi Beijing buru-buru berbicara. Baiklah, aku ingat sekarang. Sang misi memang sangat misterius. Aku pernah beberapa kali berhadapan dengan mereka. Namun,
Kita harus terus mengumpulkan lebih banyak petunjuk. Meskipun ucapannya banyak yang sia-sia, nomor 1 kali ini tidak mengusirnya. Giliran kelima kemudian berbicara dengan suara dalam. Saudara sekalian, aku bisa memastikan bahwa keadaan dunia Sanhai kini memang berkaitan erat dengan Sang Misi. Mereka telah memberikan kepada berbagai ras kekuatan melahap. Dengan kekuatan itu, para penelan bisa memperoleh sebagian kemampuan dari yang mereka telan. Tidak hanya itu, mereka juga membuat berbagai warisan kuno muncul di dunia. Namun, beberapa di antaranya sebenarnya bukan milik dunia Sanhai. Mereka memang sengaja menciptakan kekacauan. Dari kata-kata itu, terlihat jelas bahwa keadaan dunia Sanhai sangat berbahaya. Xiaoyan sendiri sudah menyaksikan bagaimana ras-ras di sana saling bertarung, bukan sekedar perebutan sumber daya, melainkan saling menelan. Saat itu pun dia menyadari bahwa 3 klan dewa itu telah menipunya. Seperti yang dikatakan nomor 5 sebelumnya, kekuatan menelan itu kini tersebar luas di dunia Sanhai, bukan hanya dimiliki klan Naga Jiao saja. Hal ini membuat alisnya berkerut tajam. Jika benar demikian, mungkinkah Raja Tianzang benar-benar sudah ditelan klan Naga Jiao? Ketika giliran ke-6 tiba, suara Suqian Tai terdengar lantang. Di alam Taisu, aku bukan penguasa. Aku tidak mengetahui keadaan secara pasti. Namun, besar kemungkinan penyerbuan Taisu ke wilayah Sensi juga berkaitan dengan Sang Misi. Ucapan itu membuat sekeliling hening. Tidak seorang pun menyela. Seolah aturan pertama pertemuan ini adalah membiarkan setiap orang menyelesaikan gilirannya berbicara. Giliran ke-7 kemudian berbicara dengan nada tenang. Mengembara di antara banyak dunia selama 100.000 tahun terakhir, aku tidak melihat ada yang aneh. Pertikaian antar wilayah terjadi tanpa henti. Dunia selalu membutuhkan siklus pergantian lama dan baru agar bisa terus tumbuh. Ini adalah hukum dunia. Pikirkanlah, meski tanpa Sang Misi sekalipun, apakah hasilnya akan berbeda? Ucapan itu membuat Xiaoyan terdiam sejenak. Kemudian matanya menjadi cerah. Benar, bukankah mereka terlalu berlebihan menaruh perhatian kepada Sang Misi, hingga terjebak dalam permainan yang mungkin memang sengaja dirancang? Xiaoyan mulai menyadari bahwa tujuan pertemuan ini bukanlah sekedar membasmi Sang Misi. Buktinya, pada pemungutan suara sebelumnya, tidak seorang pun memilih. Sepertinya maksud sebenarnya adalah agar melalui pertemuan yang terus berlanjut, mereka bisa saling memahami dan saling percaya. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan pertukaran bantuan dan hubungan antar personal, sehingga kepercayaan perlahan terbentuk. Dengan demikian, makna dari upaya menghapus Sang Misi sebenarnya adalah untuk memperkuat ikatan di antara mereka. Ketika giliran ke-8 tiba, suara berat itu terdengar lagi. Aku selalu sibuk dengan penempaan, tidak begitu memahami urusan dunia. Namun, hari ini aku ingin jujur kepada kalian. Semua yang kalian lihat pada tubuh Sang Misi, bayangan hitam dan topeng yang mereka kenakan, adalah hasil karyaku. Pernyataan itu membuat Xiaoyan terperanjat. Ini berarti topeng yang ada di tangannya juga hasil tempaannya. Suara itu kembali melanjutkan. Namun, pada saat itu aku tidak tahu. Aku hanya menerima pesanan. Aku memang menempa topeng itu. Tetapi siapa yang memberi pesanan, aku tidak pernah tahu. Mereka hanya mengaku sebagai utusan Sang Misi. Ucapan itu memang masuk akal. Kini giliran Xiaoyan tiba. Dia sedikit terkejut sebab pertemuan ini berbeda dari sebelumnya. Perlahan, kepercayaan mulai terbentuk. Mereka mulai berani mengungkapkan sebagian kebenaran. Bahkan Suqian Tai, meski tujuannya tidak murni, tetap bisa menjadi pihak yang dimanfaatkan. Setidaknya, untuk saat ini, Xiaoyan bisa bekerja sama dengannya dan menjadikannya sebagai sekutu. Jika benar Suqian Tai menjadi mata-mata bagi Sensi di Taisu, maka dialah pilihan terbaik. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye.